Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV dan juga Sahabat Muslim TV dan Baitul Ilmi TV, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita melalui siaran online, kajian streaming Salaf Ittiba TV, pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhai'il Kitabi was Sunnah, yaitu bagaimana kita berinteraksi kepada para penguasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas muqaddimah Al-Qaidah Ats-Tsalitsah, kaidah yang ketiga, yaitu idza lam yastajmi'il mutaghallib syurutal imamah wa tamma lahu at-tamkin wastatabba lahu al-amru wajabat ta'atuhu wa harumat ma'siyatuh. Ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang kaidah ini. Apabila seseorang berhasil meraih kekuasaan padahal dia ini tidak layak secara personalnya, secara kepribadiannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi dia sudah mendapatkan kepemimpinan dan gejolak yang ada, yang terjadi di negeri tersebut sudah reda. Dia mengkudeta pemimpin, ya terjadi pertumpahan darah, kemudian berhasil meraih kepemimpinan dan sudah mereda gejolaknya, maka pemimpin yang tidak layak tadi wajib untuk ditaati dan haram untuk dimaksiati. Dan kemarin beliau sudah membawakan beberapa ucapan para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, dan para ulama-ulama yang lainnya. Kemudian pada halaman 31 qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan qala Asy-Syatibi ta'liqan ala kalamil Ghazali. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengomentari ucapan Al-Ghazali yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan fa kaifa yastajirul aqil tahrikal fitnah wa tashwishan nizam wa tafwita aslil maslahati fil hal tashawufan ila mazidi daqiqatin fil farqi bainan nadhari wat taqlid. Kata beliau, bagaimana orang yang berakal itu bisa menghembuskan fitnah. Ya, orang yang berakal itu tidak akan menghembuskan fitnah atau mengacaukan stabilitas suatu negeri atau menghilangkan maslahat yang ada pada satu pemimpin. Meskipun pemimpin itu zalim, pemimpin itu tidak layak untuk menjabat sebagai pemimpin, ya bagaimana dia bisa memorak-porandakan negeri tersebut hanya lantaran dia tidak bisa membedakan antara lebih mempertahankan pemimpin tersebut
atau mengganti pemimpin dengan yang lebih layak, namun resikonya tadi, ya hilangnya stabilitas keamanan. Nah, ini orang yang berakal tentu tidak akan melakukan hal demikian. Kata Imam Asy-Syatibi, "Hadza ma qala ya'ni Al-Ghazali wa huwa muttajihun bihasabin nadharil maslahi." Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, untuk tetap membiarkan pemimpin yang tidak layak tadi sebagai pemimpin, ketimbang pemimpin itu dicopot, dilengserkan, tapi dengan resiko pertumpahan darah. Ini pendapat Imam Al-Ghazali, semuanya berdasarkan pertimbangan maslahat. Ya, karena sekali lagi ciri khas Islam itu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ya, apabila mudaratnya lebih besar, hilangnya nyawa seorang muslim saja, kata Nabi SAW, la zawalud dunya indallahi ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya dunia ini, binasanya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, beliau mempertimbangkan maslahat. Wa huwa mulaimun litasarrufati syara'. Dan itu semuanya sangat cocok dengan tindakan-tindakan yang ada di dalam syariat kita. Ya, jadi semua tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh syariat atau dilarang oleh syariat itu sekali lagi kaidahnya menimbang maslahat dan mudarat. Wa illam ya'dudhu nassun 'ala ta'yin wa ma qarrarahu huwa aslu madhhabi Malik. Ya, meskipun apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi memang tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkan demikian. Ya, tidak ada dalil Nabi misalnya mengatakan apabila imam yang tidak layak menjabat sebagai pemimpin maka jangan dilengserkan. Ini kalau secara tekstual seperti itu memang tidak ada dalilnya. Akan tetapi ini dikembalikan kepada kaidah umum bahwasanya Islam itu lebih menimbang maslahat dan madarat yang didapatkan. Dan secara asal pendapat seperti ini itu adalah pendapat dari mazhab Imam Malik. Thumma saqa Asy-Syatibi riwayatan an Malik ibni Anas fi hadzal babi taqaddama dzikruha. Kemudian Imam Asy-Syatibi membawakan sebuah riwayat dari Imam Malik bin Anas tentang permasalahan ini, dan ini sudah disebutkan sebelumnya. Wa qala, Imam Malik mengatakan, fa dhahiru hadhihi riwayah annahu idza khifa 'inda khal'i ghairil mustahiq wa iqamatil mustahiq an taqa'a fitnatun wa ma la yasluh fal maslahatu at-tark. Kata Imam Malik, dari riwayat-riwayat yang tadi disampaikan dan yang pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, sangat jelas ya pendapat-pendapat para ulama sebelumnya. Mereka berpendapat, kesimpulannya, apabila dikhawatirkan dengan dilengserkan imam yang tidak syar'i tadi, atau imam yang tidak layak tadi, entah dia mungkin wanita, atau dia mungkin bukan dari bangsa Quraisy, atau dia seorang pemimpin yang banyak melakukan kemaksiatan, dia bukan orang yang taat kepada Allah, intinya dia nggak layak untuk menjabat sebagai pemimpin, tapi dia masih muslim. Ya, apabila dikhawatirkan dengan dilengserkannya pemimpin yang tidak layak tadi, kemudian diganti dengan pemimpin yang layak, apabila dikhawatirkan perbuatan seperti ini bisa menyebabkan fitnah, bisa menyebabkan kekacauan, ya prahara, huru-hara di negeri tersebut, dan tidak adanya maslahat, ya maslahatnya tidak tercapai, maka yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah meninggalkan hal tersebut, yaitu tetap membiarkan pemimpin yang tidak layak tadi untuk memimpin. Ya, sekali lagi bukan karena kita ridho, bukan karena kita menjilat kepada pemimpin tersebut, namun ini untuk dikembalikan kepada maslahat, yaitu menjaga stabilitas keamanan, menjaga suatu negeri agar tidak terjadi huru-hara. Warawal Bukhari an Nafi', Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi', qal lamma khala'a ahlul Madinah Yazid ibn Muawiyah, ketika penduduk Madinah melengserkan Yazid bin Muawiyah, ya ketika penduduk Madinah tidak mau membaiat kepada Yazid bin Muawiyah, memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, jama'a ibnu Umar hasyamahu wa waladahu, Abdullah bin Umar ketika itu mengumpulkan ya pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya, ya budak-budaknya, dan beliau mengumpulkan anak-anaknya. Faqala, Ibnu Umar mengatakan,
Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat akan ditancapkan bendera bagi setiap pengkhianat. Ya, mereka-mereka yang mengkhianati pemimpinnya itu nanti di hari kiamat akan diberikan bendera sebagai bentuk penghinaan kepada orang tersebut. Ya, ini ancaman dari Nabi SAW yang tidak menganggap pemimpin yang sah sebagai pemimpinnya. Dia mengkhianati baiat yang telah dia lakukan kepada pemimpin, dicopot sama dia. Ini pengkhianat yang nanti di hari kiamat akan ditancapkan tanda baginya. Wa inna qad bay'na hadzal rajul ala bai'atillahi wa rasulih. Kata Abdullah bin Umar, dan sesungguhnya kami, yaitu Abdullah bin Umar dan keluarganya, kami telah membaiat khalifah ini, yaitu Yazid bin Muawiyah, di atas baiat Allah dan Rasulnya. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu wa la taba'a fi hadzal amri illa kanatil faisala baini wa bainahu. Kata Abdullah bin Umar, dan aku tidak mengetahui ada seorang pun di antara kalian yang melengsarkan Yazid bin Muawiyah atau ikut-ikutan melengsarkan Yazid bin Muawiyah, melainkan aku yang akan menjadi musuh atas dia. Aku yang akan menjadi hakim ya atas orang tersebut. Artinya Abdullah bin Umar menjamin keluarganya tidak ikut-ikutan untuk melengsarkan Yazid bin Muawiyah. Nah, ini seperti yang pernah kita sampaikan. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ikut proses-proses yang tidak syar'i. Mengkudeta penguasa, ini proses meraih kepemimpinan yang tidak syar'i. Demikian juga dengan pemilu. Itu proses meraih kepemimpinan yang tidak syar'i. Ahlussunnah wal Jamaah bara', tidak ikut-ikutan dalam proses yang tidak syar'i. Namun sebagaimana Abdullah bin Umar, ketika sudah selesai, artinya orang yang mengkudeta itu sudah naik menjadi pemimpin dan dia diridhoi oleh kaum muslimin, maka Abdullah bin Umar membaiatnya. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, Abdullah bin Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan. Padahal Abdul Malik bin Marwan itu mendapatkan kepemimpinan dengan cara kudeta. Ya, dengan cara kudeta. Maka Ahlussunnah pun demikian. Ya, pemilu kita tidak ikut-ikutan, namun ketika sudah keluar hasilnya dan dinyatakan sah pemimpin dan dia seorang muslim, maka wajib untuk didengar dan ditaati. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi. Ini kita tekankan karena ada dari sebagian orang yang masih bingung antara dua orang yang namanya hampir mirip, tapi akidahnya jauh mental, antara langit dengan selokan. Ya, antara langit dan got. Yang pertama namanya Ibnul Arabi dengan menggunakan alif lam, Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ini salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang kokoh akidahnya, berada di atas pemahaman yang hak. Adapun yang satu lagi Ibnu Arabi tanpa ada alif lam. Ya, kalau Ibnu Arabi nggak pakai alif lam, ini mubtadi' dol. Dia seorang ahli bid'ah, sesat. Ya, punya penyimpangan-penyimpangan yang banyak sekali. Karena dia termasuk orang penganut tasawuf alias sufi. Ya, sekali lagi dibedakan antara Ibnu Arabi as-Sufi dengan Ibnul Arabi as-Salafi. Ya. Wa qad qala Ibnul Khayyat. Ya, Ibnul Arabi mengatakan bahwa Ibnul Khayyat berkata, "Inna bai'ata Abdillah li Yazida kanat kurhan." Kata Ibnul Khayyat, ada yang berpendapat bahwa bai'atnya Abdullah bin Umar kepada Yazid bin Muawiyah yang tadi kita sebutkan itu kayaknya dipaksa. Abdullah bin Umar ini kayaknya dipaksa sama Yazid untuk membaiat. Maka dibantah sama beliau, wa aina Yazid min ibni Umar. Apa motivasi Yazid untuk memaksa Abdullah bin Umar? Sedangkan Yazid bin Muawiyah telah memiliki kekuasaan. Ngapain dia memaksa Abdullah bin Umar? Apa yang diinginkan dari Abdullah bin Umar? Atau demikian juga sebaliknya, kalau kita tambahkan, apa yang diinginkan Abdullah bin Umar kok sampai dia ini terpaksa membaiat Yazid bin Muawiyah?
Maka tidak benar kalau Abdullah bin Umar ini ketika membaiat Yazid dalam kondisi terpaksa, hatinya nggak ridho, tidak. Tapi walakin ra'a bidinihi wa ilmihi at-taslima li amrillah. Abdullah bin Umar membaiat Yazid bin Muawiyah itu dasarnya karena beliau memandang dari sisi agama dan dari sisi keilmuan beliau untuk berserah diri kepada perkara-perkara yang Allah tetapkan. Allah menetapkan bahwa Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berserah diri kepada takdir Allah, yaitu membaiat pemimpin tersebut. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang tidak ridho dengan pemimpin, dicaci maki pemimpin, dikritik habis-habisan, ini sama saja orang tersebut nggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak ridho dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya, kalau dia menganggap bahwa pemimpin yang ada itu adalah pemimpin yang zalim, maka harusnya dia yakin itu sebuah musibah dari Allah. Sedangkan muslim ketika mendapati musibah, nggak boleh dicaci maki musibahnya. Masa antum kalau misalnya ada banjir, ada gempa, ada tsunami, kemudian antum ejek tsunami ini, antum caci maki banjir itu? Tidak. Akan tetapi itu dijadikan bahan untuk mengoreksi diri. Karena yang namanya musibah, bala, bencana, ya termasuk diantaranya adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Salah satu hikmahnya adalah agar kaum muslimin itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini bencana-bencana telah nampak di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, sebabnya karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Allah timpakan bencana itu agar mereka merasakan akibat dari ulah mereka, sebagian dari ulah mereka. Tujuannya yang lain agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencaci maki musibah itu. Ya, maka Abdullah bin Umar membaiat Yazid bin Muawiyah itu karena didikannya Nabi SAW. Karena akidah yang ditanamkan Nabi SAW, wajibnya membaiat pemimpin kaum muslimin yang telah sah naik ke tahta kepemimpinan. Wal firara minat ta'arrudi li fitnatin fiha min dhahabil amwali wal anfusi ma la yafi bi khal'i Yazid. Alasan yang lain Abdullah bin Umar membaiat Yazid bin Muawiyah adalah Abdullah bin Umar ingin menghindar dari terjadinya fitnah berupa hilangnya harta, hilangnya nyawa, ya, apabila Yazid bin Muawiyah itu dilengserkan. Kalau Abdullah bin Umar nggak ridho dengan Yazid bin Muawiyah, kemudian beliau memberontak, menghasut kaum muslimin untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, maka akan terjadi fitnah berupa hilangnya nyawa dan hilangnya harta, hilangnya kehormatan. Maka Abdullah bin Umar lari dari fitnah ini, ya, menghindar dari fitnah ini. Lau tuhaqqiqa annal amra ya'udu fi nasabihi fa kaifa wala yu'lamu dzalik. Ya, kata Abul Khayyat, ya, andai kata perkara tersebut itu kembali kepada Abdullah bin Umar, maka bagaimana Abdullah bin Umar tidak mengetahui tentang hal tersebut? Artinya, seandainya perkara membaiat Yazid itu salah, ya, bagaimana Abdullah bin Umar tidak mengetahui hal tersebut? Padahal beliau termasuk di antara para ulama dari termasuk kalangan ulama di para sahabat, ya, ulamanya para sahabat. Namun Abdullah bin Umar tetap membaiat Yazid bin Muawiyah, meskipun kemarin kita sampaikan Yazid bin Muawiyah itu banyak sekali tuduhan-tuduhan kepada beliau bahwa beliau agamanya kurang, beliau banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam, ya, meskipun itu semua ditepis oleh Muhammad Al-Hanafiyah atau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Qal wa hadha aslun, masih kata Ibnul Khayyat, beliau mengatakan wa hadha aslun azimun. Kata Ibnul Arabi, wa hadha aslun azimun fatafahhamu walzamuhu tarshudu insyaallah. Intaha minal i'tisam lisyatibi. Kata beliau, inilah usul landasan yang agung, maka pahami dan
komitmenlah dengan pondasi yang satu ini, ya, yaitu membaiat pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin tersebut tidak layak untuk memimpin. Maka pahami baik-baik dan komitmen di atas pondasi yang satu ini, maka insya Allah kau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai nukilan dari Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Sekarang kita pindah ke Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat. Kata muallif rahimahullah, yasihhu fil ittirar ta'addudul a'immah wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zam. Tema kaidah yang keempat ini adalah apabila dalam kondisi yang memang darurat, ya darurat dalam artian kondisinya memang nggak bisa lari dari kenyataan yang ada. Ya, dalam kondisi-kondisi tersebut boleh atau sah apabila banyak imam-imam, banyak pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah kaum muslimin. Dan setiap pemimpin itu menguasai wilayah sendiri-sendiri sebagaimana pemimpin yang besar, ya sebagaimana pemimpin pusat. Ya, kalau dulu namanya khalifah. Khalifah ini satu pemimpin tapi menguasai seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Itu dulu. Namun setelah Daulah Abbasiyah, maka pemimpin-pemimpin atau negeri-negeri kaum muslimin itu semakin melebar luas. Ya, semakin luas wilayah kaum muslimin. Maka setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Nanti disebutkan bagaimana para ulama berpendapat sah kepemimpinan seperti ini. Ini bab ini itu sangat tepat sekali untuk membungkam syubhatnya orang-orang Hizbut Tahrir atau yang satu spesies dengannya, yang mereka mengatakan pemimpin itu hanya yang statusnya sebagai khalifah, yaitu yang memimpin seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Kalau pemimpinnya bukan khalifah yang memimpin seluruh negeri kaum muslimin, maka tidak sah kata mereka. Kami tidak mau membaiatnya. Maka mereka tidak menganggap presiden sebagai pemimpin, raja sebagai pemimpin, atau prime minister atau perdana menteri itu nggak dianggap sebagai pemimpin, ya, karena hanya sekedar memimpin wilayah-wilayah. Ya, yang berhak untuk dibaiat kata mereka adalah khalifah yang memimpin seluruh negeri, seluruh dunia. Ya, ini bab ini sekali lagi sangat pas untuk membungkam orang-orang yang punya pemikiran Hizbut Tahrir atau yang satu spesies dengannya. Wa man lam yufarriq baina halai al-ikhtiyar wal ittirar faqad jahila al-ma'qula wal manqul. Kata beliau, barang siapa yang tidak bisa membedakan antara dua keadaan, yaitu keadaan boleh memilih dan keadaan darurat, ya, keadaan yang tidak darurat dengan keadaan yang darurat. Barang siapa yang nggak bisa membedakan dua keadaan ini, maka dia sungguh orang yang bodoh terhadap pemahaman dan terhadap dalil-dalil. Maka harus dibedakan, ya, antara kondisi kaum muslimin di zaman sekarang, kondisi negeri Islam di zaman sekarang, yang memang kita nggak bisa menutup mata. Kaum muslimin di zaman sekarang itu sangat banyak sekali negeri-negerinya. Ya, di Asia ada, kemudian di Eropa juga ada, kemudian di Timur Tengah juga ada. Ya, banyak negeri-negeri kaum muslimin sudah tersebar kemana-mana. Ini realita yang ada. Jangan disamakan dengan ketika dahulu kaum muslimin di zaman para sahabat, ya, kaum muslimin di zaman Nabi SAW, yang memang lingkup mereka tidak seluas negeri-negeri kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, ini dua hal yang harus dibedakan terlebih dahulu. Kalau tetap ada orang yang ngotot, oh enggak, sama keadaan di zaman dahulu dengan keadaan di zaman sekarang sama, ini orang yang bodoh. Ya, bodohnya itu kebacut, parah bodohnya. Dan kita lihat bagaimana para ulama berbicara tentang hal ini. Apakah sah, ya, presiden yang ada sekarang atau raja, ya, yang ada di, ya, pemimpin yang ada di Indonesia dengan pemimpin yang ada di Malaysia atau pemimpin yang ada di Saudi, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, apakah mereka sah disebut sebagai pemimpin kaum muslimin yang wajib didengar dan ditaati? Kita lihat pemaparan para ulama di sini. Qala Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala.
Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ini sengaja dinukil oleh beliau, wallahu a'lam. Salah satu tujuannya adalah karena ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sering dijadikan senjata oleh orang-orang Khawarij, oleh para teroris, ya, untuk mendukung akidah sesat mereka. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini satu pemikiran dengan mereka, padahal jauh. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti orang-orang teroris atau Khawarij di zaman sekarang. Maka hati-hati. Ya, kalau Anda menemukan ada orang yang terpapar virus Khawarij, mengkafirkan pemimpin yang ada, ya, kemudian tidak menganggap pemimpin yang sah sebagai pemimpinnya, kemudian dia membawakan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau ulama-ulama Najd yang lain dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan dipercaya orang seperti ini. Ya, jangan dianggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini itu satu pemikiran dengan mereka, tidak. Karena diantara kebiasaan ahli bidah itu suka memotong-motong ucapan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, seakan-akan mendukung akidah mereka, namun kalau dibaca secara keseluruhan justru itu bumerang bagi mereka sendiri. Ya, maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldanin lahu hukmul imami fi jami'il asya'. Kata beliau, para ulama-ulama mereka semua sepakat dari lintas madhab. Ya, ini dinukil ijma' berarti. Beliau menukil ijma' dari seluruh madhab, bahwa barang siapa yang berhasil meraih kekuasaan di suatu negeri, hanya negeri tertentu, maka berlaku baginya hukum sebagai pemimpin dari semua sisi, ya, dari segala perkara-perkara. Walaula hadza mastaqamatid dunya. Kalau tidak seperti ini, maka urusan-urusan dunia tidak akan bisa terlaksana. Jadi kalau pemimpin sekarang, di zaman kita sekarang itu harus dipaksakan satu pemimpinnya, yaitu namanya khalifah, nggak boleh ada pemimpin-pemimpin lain di negeri-negeri kaum muslimin, maka kemaslahatan, tegaknya kemaslahatan dunia tidak akan tercapai. Ini kata beliau, li'anna nas min zamanin tawil qabla al-imami Ahmad ila yaumina hadha. Ya, beliau kata beliau atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau dari ulama abad ke-12 Hijriah. Ya, beliau dari ulama abad ke-12 Hijriah. Beliau mengatakan, manusia kaum muslimin sejak zaman dahulu kala, yaitu sebelum Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hari ini, yaitu di zaman beliau abad ke-12, majtama'u ala imamin wahid. Orang-orang di zaman dahulu sebelum zamannya Imam Ahmad, itu tadi kita sebutkan, setelah Bani Abbasiyah, kaum muslimin tidak lagi dipimpin oleh satu imam, tidak lagi dipimpin oleh satu khalifah, tapi ada pemimpin-pemimpin lain di negeri masing-masing. Itu sudah sejak zaman dahulu, jamaah. Bukan baru terjadi di zaman sekarang, tidak. Tapi memang sudah sejak zaman dahulu. Kata beliau, majtama' wala imamin wahid wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasihu illa bil imamil a'zam. Namun meskipun demikian, ulama-ulama yang hidup di zaman tersebut itu mereka tidak pernah dinukilkan, ya, tidak pernah dinukilkan ada yang berpendapat bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan itu tidak berlaku kecuali apabila pemimpinnya itu bentuknya khalifah yang memimpin satu dunia. Ini kan kata orang-orang Hizbut Tahrir dan yang satu spesies, mereka mengatakan seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan pemimpin itu nggak bisa kita praktekkan sekarang. Jadi percuma kita bawakan hadis-hadis tentang mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, wa imduri badhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, tetap mendengar dan taat. Ya, dan hadis-hadis yang semisal dengannya, yang banyak diriwayatkan tentang pemimpin, kewajiban rakyat kepada pemimpin, kata mereka itu nggak bisa diterapkan sekarang, mas. Kenapa? Karena pemimpinnya bukan khalifah modelnya. Maka di sini kata beliau, enggak. Seluruh para ulama sejak zaman dahulu tidak pernah dinukilkan dari mereka
bahwa hadits-hadits tentang kepemimpinan itu tidak sah, itu nggak ada. Itu tetap berlaku jamaah. Nggak harus nunggu pemimpin yang bentuknya khalifah. Ya, ada juga seorang dai yang viral di negeri kita. Ya, dia mengatakan ketika ditanya sama jamaahnya, atau dia bertanya sendiri ya, bukan dia ditanya sama jamaahnya. Dia bertanya sendiri, Ustadz, kepada siapa baiat kita di zaman sekarang? Ya, maka Ustadz ini mengatakan, saya menunggu Imam Mahdi katanya. Ya, saya menunggu Imam Mahdi untuk dibaiat. Jadi sekarang dia tidak membaiat siapa-siapa, nunggu Imam Mahdi baru dibaiat. Nah, ini sudah kayak Syiah ini. Tidak mau memimpin, tidak mau membaiat pemimpin, tapi nunggu pemimpin, ya pemimpin Imam Mahdi. Maka yang seperti ini sesat. Ya, pemahaman seperti ini menyimpang. Tapi itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau mengatakan, wa qala al-allama as-San'ani rahimahullahu taala fi syarhi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Berkata al-allamah as-San'ani, yaitu Muhammad bin Ismail as-San'ani rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 1182 Hijriah, pengarang kitab Subulus Salam, ya syarah Bulughul Maram, ya as-San'ani, ma'ruf ya, terkenal kitab Subulus Salam. Nah, ketika beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Nabi SAW di situ mengatakan, man kharaja anit ta'ah wa faraqal jamaah wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang sudah di bawah kepemimpinan pemimpin yang sah, dia keluar dari situ, kemudian mati dalam kondisi seperti itu, maka matinya dia itu bangkainya adalah bangkai jahiliyah. Ini hadis yang sering kita bawakan. Dan kita lihat kata As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam Subul Salam tentang ucapan Nabi anit ta'ah. Ya, man kharaja anit ta'ah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan. Maksudnya ta'atil khalifah, yaitu ketaatan kepada khalifah. Alladzi waqa'al ijtima'u alaihi, yaitu khalifah yang sudah disepakati kepemimpinannya oleh kaum muslimin. Bukan khalifah jadi-jadian, ya, bukan imam atau bukan khalifah yang diangkat oleh organisasi, bukan pemimpin yang diangkat oleh organisasi atau oleh kelompok tertentu atau oleh jamaah pengajian, bukan. Tapi di sini adalah pemimpin yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, bukan disepakati oleh segelintir kaum muslimin, apalagi cuma satu organisasi saja. Ya. Wa ka'annal murada khalifatu ayyi qutrin minal aqtar. Kata Imam As-San'ani, ya, bisa jadi ya, atau maksud daripada khalifah yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis ini itu adalah pemimpin dari setiap teritorial wilayah kaum muslimin. Jadi negeri-negeri kaum muslimin punya teritorial, punya wilayah-wilayah. Maka setiap pemimpin yang ada itu juga disebut sebagai khalifah. Maka demikian juga dengan negeri kita Indonesia ini, maka presidennya itu juga bisa disebut sebagai khalifah. Idlam yujmi'in nasu ala khalifatin fi jami'il biladil islamiyah min athna'id daulatil abbasiyah. Karena kaum muslimin ya sejak Daulah Abbasiyah, mereka semua itu tidak berada dalam kepemimpinan satu imam. Ya, saya ulangi, kaum muslimin sejak Daulah Abbasiyah itu mereka tidak lagi berada di bawah kepemimpinan satu imam, khalifah yang memimpin seluruh negeri kaum muslimin, tidak. Namun sudah dipimpin oleh pemimpin di masing-masing teritorial kaum muslimin tadi. Bal istaqalla ahlu kulli iqlimin biqaimin bi umurihim. Bahkan setiap wilayah-wilayah mereka itu merdeka. Ya, mereka itu merdeka ya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemimpin di negeri tersebut. Ya, jadi masing-masing pemimpin di situ itu merdeka untuk membuat regulasi, membuat aturan kepada rakyatnya ya tanpa harus menunggu pemimpin yang khalifah. Ya, mereka sudah punya wilayah sendiri.
yang terpisah dengan wilayah-wilayah yang lain, masing-masing punya regulasi, masing-masing punya aturan. Negeri ini punya aturan, negeri ini punya aturan. Mereka merdeka untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut. Ya, seperti negeri kita Indonesia merdeka melaksanakan aturan, membuat aturan. Ya, selama itu bukan kemaksiatan, wajib untuk ditaati. Demikian juga di Malaysia, itu juga punya pemimpin sendiri yang mereka juga merdeka untuk menjalankan regulasi mereka. Ya, tidak ada hubungan atau tidak ada sangkut paut, tidak ada campur aduk antara negeri yang satu dengan negeri yang lain. Masing-masing punya wilayah. Orang Malaysia wajib untuk mentaati presidennya, demikian juga orang Indonesia wajib untuk mentaati presidennya masing-masing. Ya, ini sudah sejak Daulah Abbasiyah. Idh law humilal hadithu ala khalifatin ijtama alaihi ahlul Islam laqallat faidatuhu. Kalau hadis yang berkata, yang berbicara tentang taat kepada pemimpin itu selalu harus dibawa kepada pemahaman bahwa pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang bentuknya khalifah. Pemimpin yang dimaksud itu adalah pemimpin yang menguasai seluruh kaum muslimin. Kalau memang setiap hadis itu dibawa kepada pemahaman ini, maka gak ada faedahnya hadisnya Nabi. Iya, tidak ada faedahnya. Padahal kita tahu banyak ratusan hadis tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam kitab Sahih Muslim ada Kitabul Imarah, ada ratusan hadis di situ tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam Sahih Al-Bukhari ada Kitabul Ahkam, berisi ratusan hadis tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Kalau setiap hadis yang dikatakan dalam hadis tersebut pemimpin adalah khalifah yang menguasai kaum muslimin, maka hadis-hadis yang ada itu gak ada faedahnya semuanya. Karena mau gak mau kita di zaman sekarang tidak ada khalifah. Ya, nanti hadis itu baru berlaku ketika Imam Mahdi turun. Ya ngapain? Ini kata Imam As-Sun'ani, bukan kata anak ya. Ini kata Imam As-Sun'ani. Kemudian Imam As-Sun'ani melanjutkan, sabda Nabi SAW, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini pernah kita singgung ya. Kata-kata al-jamaah di dalam hadis itu punya dua makna. Tidak ada yang ketiga. Hanya dua maknanya. Yang pertama, jamaah alal haq, yaitu jamaah yang berada di atas kebenaran, yaitu mereka yang berada di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan generasi setelahnya, yaitu jamaah yang berada di atas manhaj salaf. Itu mereka disebut berjamaah. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, al-jamaah man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah siapa saja yang berada di atas al-haq meskipun kau seorang diri. Kau seorang diri di satu negeri. Kau berada di atas kebenaran bersama para sahabat. Pemahamanmu mencocoki pemahaman para sahabat. Sedangkan manusia yang ada di sekelilingmu, mereka semuanya tidak mengikuti pemahaman para sahabat, maka kau itu yang disebut jamaah, sedangkan manusia yang lain tidak disebut sebagai al-jamaah. Ini pemahaman yang pertama. Ya, jamaah di atas al-haq. Kemudian jamaah yang kedua itu adalah jamaah alal imam, yaitu sekelompok manusia yang dipimpin oleh satu imam muslim yang sah. Nah, hadis ini maksudnya adalah jamaah yang nomor dua tadi, pemahaman yang kedua. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah muslimin yang berada di bawah kepemimpinan yang sah, ai kharaja anil jamaah alladzina tafaqu ala ta'ati imamin intadama bihi syamluhum wajtama'at bihi kalimatuhum wa hatahum min an aduwihim. Ya, barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin yang mereka telah sepakat di atas kepemimpinan satu imam, sepakat untuk taat kepada satu imam, yang imam inilah yang mengatur ya persatuan kaum muslimin. Mereka semua sepakat di atas satu kalimat, ya, dan pemimpin tersebut itu menjaga kaum muslimin dari musuh-musuh. Maka barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin ini, maka kemudian matinya adalah mati jahiliyah. Ini jangan disalahpahami, mati jahiliyah ini adalah matinya kafir, tidak. Ya, tapi mati jahiliyah ini adalah sifat yang buruk dari Nabi SAW. Ya, ancaman dari Nabi SAW bahwa matinya itu dalam keadaan menanggung dosa besar.
Ya, sekali lagi bukan mati dalam keadaan kafir, tidak. Wa qala al-'allamah asy-Syaukani rahimahullahu taala, berkata al-'allamah asy-Syaukani, ya, Muhammad ibn Ali asy-Syaukani rahimahullah, fi syarhi qauli sahibil azhar wala yasihul imaman wala yasihu imaman. Beliau ketika mengomentari ucapan yang mengatakan tidak sah dua imam. Ya, tidak sah dua imam. Kan ada sebagian orang atau ada sebagian yang mungkin berpikiran, Ustadz, kalau misalnya tadi Ustadz bilang boleh untuk kaum muslimin dipimpin oleh banyak imam di masing-masing negeri. Nah, itu kan bukannya berbenturan dengan sabda Nabi yang mengatakan tidak boleh ada dua imam, tidak boleh ada dua pemimpin. Nah, kalau sekarang ini berapa pemimpinnya nih? Saudi ada pemimpin, ya, kemudian di Indonesia ada pemimpin, ya, kemudian di Yordan ada pemimpin, ya, banyak di negeri-negeri kaum muslimin pemimpin. Ini bukan cuma dua saja. Maka apakah pemimpin-pemimpin itu kan tidak sah berarti kalau berdasarkan hadits Nabi SAW. Ya, salah satunya Nabi mengatakan idza bu'i alil khalifatain faqtulu akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang terakhir itu. Ini bagi pemerintah kaum muslimin. Nah, bagaimana menjamakkan dua hal ini? Di sini beliau menukilkan belum ya. Iya. Di sini beliau menukilkan ucapan Imam Asy-Syaukani. Wa amma ba'da intisyaril Islam wa tisa'i ruq'atihi wa taba'udi atrafihi fa ma'lumun annahu qad sara fi kulli qutrin aw aqtarin al-wilayatu ila imamin aw sultan. Kata beliau, setelah Islam ini tersebar. Jadi dulu di zaman Nabi Islam berpusat di Madinah. Kemudian setelah zaman sahabat Abu Bakar, Umar, itu terus ekspansi. Ya, banyak futuhat. Ya, perluasan-perluasan, menaklukkan Syam, ya, menaklukkan Persia dan lain sebagainya, banyak perluasan. Ya, sampai pada zaman sekarang itu terus meluas area-area kaum muslimin. Dan yang jadi masalah, area-area teritori kaum muslimin itu saling berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Kita di Indonesia berjauhan teritori dengan saudara kita yang ada di Hijaz, yang di Jazirah Arab. Itu sangat berjauhan sekali. Maka dimaklumi kalau memang kondisinya seperti ini, maka setiap wilayah teritori itu punya pemimpin masing-masing. Itu hal yang dimaklumi sudah. Wa fil qutril akhar kadzalik. Dan di negeri yang lain juga punya pemimpin. Wala yan'aqidu li ba'dihim amrun wala nahyun fi qutril akhar wa aqtarihi allati raja'at ila wilayatihi. Dan aturan-aturan yang diberlakukan di satu negeri itu tidak berlaku di negeri yang lain. Nah, itu boleh ya kayak gitu. Aturan yang ada di Indonesia itu nggak berlaku bagi yang ada di Saudi. Demikian juga aturan yang ada di Saudi itu tidak berlaku bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Itu perkara yang dimaklumi sudah. Ya, memang dalam kondisi ittirar. Faktanya, realitanya memang kaum muslimin berjauhan antara negeri yang satu dengan negeri yang lain. Mau diapakan lagi, realitanya memang seperti itu. Maka ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang melarang dibaiat dua imam. Yang dilarang dibaiat dua imam yaitu apabila di satu teritori tersebut itu dibaiat imam yang lain. Seperti Abu Bakar al-Baghdadi al-Khariji, imamnya ISIS. Ya, mereka membaiat imam tapi di dalam negara yang sudah ada imamnya. Ya, ini tidak sah. Dalam hukum Islam, pemimpin berhak untuk membunuh orang ini. Ya, pemimpin yang sudah sah sebelumnya itu berhak untuk membunuh khalifah jadi-jadian itu tadi. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW. Fala ba'sa bi ta'addudil a'immah was-salatin. Kata Imam Asy-Syaukani, maka tidak mengapa dengan banyaknya pemimpin, ya, dengan banyaknya penguasa, ya, di tengah kondisi yang memang mengharuskan pemimpin itu banyak karena negeri kaum muslimin saling berjauhan, tidak mengapa, kata beliau. Wa yajibut ta'ah li kulli wahidin minhum ba'dal bai'ati lahu ala ahlil qutril ladzi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahihi wa kadzalika sahibul qutril akhar. Yang wajib bagi rakyat adalah mentaati setiap pemimpin
setelah membaiatnya itu wajib ditaati dari masing-masing penduduk wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita hidup di Indonesia, ya, teritori Indonesia, maka wajib yang kita taati adalah presiden. Ya, sedangkan yang di teritori Malaysia itu wajib mentaati presidennya. Yang di teritori Brunei wajib mentaati penguasanya. Yang di Turki wajib mentaati penguasanya. Yang di Emirat, yang di Yordan, yang di Saudi, yang di Yaman, ya, masing-masing negeri kaum muslimin wajib untuk mentaati pemimpinnya masing-masing. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza qama man yunazi'uhu fil qutri alladhi qad thabatat fihi wilayatuhu wa bay'ahu ahluhu kana al-hukmu fihi ayyuqtala idza lam yatub. Apabila, ini tadi sisi tidak bertentangannya dengan hadis Nabi. Apabila pemimpin di negeri tersebut sudah dibaiat, misalnya di Indonesia ini sudah dibaiat, sudah naik di teritori wilayah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kemudian ada orang lain yang berusaha untuk merebut kepemimpinannya, melengsarkan kepemimpinannya, mengkudeta dia. Padahal kepemimpinannya sudah sah di wilayah teritori Indonesia itu. Ya, kemudian orang tersebut ingin meraih kepemimpinannya, maka orang seperti ini itu boleh untuk dibunuh apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi yang ingin melengsarkan penguasa, yang mengadakan gerakan-gerakan makar untuk menggulingkan penguasa yang ada, nah itu kalau penguasa menjatuhkan hukuman bunuh kepada orang-orang seperti ini, itu memang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, itu memang sudah pas sesuai dengan ajaran Islam. Memang layak orang-orang seperti ini yang setiap hari kerjanya menghasut rakyat, yang untuk membenci kepada pemimpin, yang menghasut rakyat untuk melengsarkan pemimpin yang ada. Itu kalau pemerintah memvonis mati orang tersebut, itu benar. Ya, itu sudah tindakan yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini di halaman 35, ya. Kita lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pejabat negara selalu mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Hukumnya bagaimana? Karena pejabat negara sebagai pengayom warga negara yang sebagian warga merayakannya. Ya, maka haram hukumnya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa ammat tahni'ah bi'a'yadil au bi sya'airil kufri al-mukhtasati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat ya atas syiar-syiar kekufuran yang memang itu menjadi kekhususan dari perayaan-perayaan orang-orang kafir, maka itu diharamkan secara kesepakatan. Kemudian singkatnya beliau mengatakan wa illa salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalaupun orang yang mengucapkannya itu memang tidak mesti dihukumi kafir. Yang mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, itu nggak mesti langsung jatuh vonis kafir atasnya. Tapi minimal itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah, ketika pemimpin atau pejabat negara mengucapkan hal tersebut, maka kita nggak boleh support. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya, kita nggak boleh mendukungnya. Maka kita terangkan hukumnya itu haram. Namun kalau ingin menasehati dia, ingin menasehati pemimpin tersebut, itu harus menasehatinya secara lemah lembut, ya, menasehatinya secara empat mata. Bukan teriak-teriak, dicaci maki di mimbar-mimbar, atau digunakan sebagai alat untuk memprovokasi kaum muslimin. Tidak. Ahlussunnah pertengahan dalam hal ini. Ya. Karena pejabat negara sebagai pengayom warga negara yang sebagian warga merayakannya. Ini makanya susahnya jadi pejabat negara. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah nggak mau. Karena kalau sudah jadi pejabat, dia dituntut untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim dari perayaan-perayaannya. Ya, maka jarang kita dapati ada
orang yang istiqomah ketika menjabat sebagai sebuah kepala, atau jangankan menjabat di lingkup negara ya, menjabat di lingkup-lingkup yang kecil saja seperti kepala perusahaan atau dia kepala divisi, itu terkadang dia nggak mampu untuk menjaga akidah yang satu ini. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan kafir, sungkan kepada bawahannya, sungkan kepada karyawannya dan lain sebagainya. Ya, ini kenapa di Islam atau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak ikut campur dalam politik-politik yang seperti ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah betul seorang dai atau orang yang mengikuti manhaj salaf tidak boleh jadi pemimpin di negeri yang belum menggunakan hukum syariat Islam, seperti tidak ada hukuman cambuk, pelaku zina, dan seterusnya? Kalau dikatakan tidak boleh jadi pemimpin, ini masih ambigu ya. Yang tidak boleh adalah mencari kepemimpinan. Yang tidak boleh adalah mencari kepemimpinan. Tapi kalau ternyata seorang tersebut ditunjuk menjadi pemimpin, ya, kemudian dia menjadi pemimpin di negeri tersebut, negeri tersebut tidak berhukum dengan hukum Islam, maka kewajiban dia sebagai pemimpin adalah dia menegakkan hukum Islam, ya, karena dia sudah menjadi pemimpin, ditunjuk oleh rakyat, ditunjuk oleh padahal dia nggak mencalonkan diri, nggak mencari kepemimpinan, tapi karena rakyat mungkin melihat dia ini orang yang baik, dia orang yang amanah, maka dia ditunjuk menjadi pemimpin. Misalnya ada seperti itu, maka kewajibannya menegakkan hukum Islam dalam kepemimpinannya. Ya, menegakkan hukum Islam dalam kepemimpinannya. Nah, wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara kita membedakan mana yang negeri dar Islam dengan dar kufar? Apakah penilaian status negeri dilihat dari mayoritas agama penduduknya atau hukum yang ditegakkan atas negeri tersebut? Negeri Islam ya atau negeri kafir itu tidak dilihat dari pemimpin atau hukum yang digunakan dalam negeri tersebut. Tapi yang dilihat adalah syiar-syiar Islam yang tegak di negeri tersebut. Karena Nabi SAW itu telah sah dari Nabi SAW. Nabi itu ketika ingin menyerang suatu negeri, suatu kaum, maka ditunggu, ya, apakah ada adzan yang berkumandang di negeri tersebut ataukah tidak. Kalau ternyata di negeri tersebut berkumandang adzan, maka Nabi SAW tidak menyerangnya, karena itu dihukumi sebagai darul Islam. Tapi kalau negeri tersebut tidak berkumandang adzan, maka diperangi oleh Nabi SAW, karena itu negeri darul kufur. Maka kalau kita timbang dari apa yang di timbangan Nabi SAW, maka kita dapati negeri kita ini adalah darul Islam. Ya, pemimpin kita adalah seorang Muslim. Kemudian syiar-syiar Islam, ya, adzan, ya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, semua terorganisir, diatur oleh pemimpin kita. Haji, zakat, semuanya diatur oleh pemimpin negeri kita. Ya, meskipun kita tidak menutup mata banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada, iya. Yaitu dan menjadi tugas kaum muslimin untuk memperbaiki secara perlahan-lahan. Namun kalau dikatakan apakah negeri kita ini darul kufur, tidak. Negeri kita adalah darul Islam. Ya, yang nggak suka terserah. Yang terakhir, Ustadz, bolehkah ana jadi TNI? Jika boleh, apa yang harus saya lakukan agar jadi TNI yang baik? Ya, ana nggak tahu ya, jadi TNI ini syaratnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, ana nggak tahu. Wallahu a'lam. Sudah? Ya, ana cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.